Selamat siang teman-teman, pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas fisika tentang materi, konsep, dan fenomena kuantum. Perkenalkan, nama saya Aurora Dardeja Waneski dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. A. Radiasi benda. 1. Radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam. Benda hitam merupakan benda yang buram dan tidak memantulkan cahaya. Diasumsikan demi perhitungan dan teori berada pada suhu konstan dan seragam. Radiasi ini memiliki spektrum dan intensitas spesifik yang bergantung hanya benda, temperatur benda. Energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak dan luas permukaan dari benda hitam tersebut. Rumus. Secara matematis, hal ini ditulis P sama dengan Q per T sama dengan emisivitas tetapan luas permukaan T pangkat 4. 2. Hukum pergeseran Wien dalam radiasi sebuah benda. Benda yang dipanaskan akan menghasilkan radiasi kalor dengan memiliki warna-warna spektrum tertentu. Spektrum warna ini dapat bergeser atau berubah sesuai tingkatan suhu benda. Spektrum warna sangat terkait dengan nilai panjang gelombang. Makin tinggi suhu benda, nilai panjang gelombang makin pendek. Hubungan antara panjang dan nilai suhu benda dijelaskan dalam persamaan pergeseran Wien pada gambar di samping. 3. Teori Planck. A. Radiasi yang dipancarkan oleh getaran-getaran molekul yang hanya memiliki satuan-satuan diskrit. Energi dari molekul-molekul mengalami kuantitasi atau terkuantisasi. Energi yang diperolehkan pada suatu molekul disebut tingkat energi. Tingkat-tingkat energi tersebut merupakan kelipatan bilangan asli yang selanjutnya disebut bilangan energi molekul pada tingkat energi tertentu dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Keterangan N sama dengan 1, 2, 3, atau bilangan asli yang selanjutnya disebut bilangan kuantum. H sama dengan tetapan pelacak 6,63 kali 10 pangkat min 34 Js. V sama dengan frekuensi getaran molekul-molekul. B. Kuantum atau foton adalah molekul-molekul yang meradiasikan atau menyerap energi cahaya dalam satuan diskrit. Peristiwa tersebut dilakukan molekul dengan cara berpindah atau melompat dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lain. Akibatnya, energi sebuah foton karena beda energi antara dua tingkat energi yang berdekatan dapat dirumuskan sebagai gambar di bawah ini. Contoh soal radiasi benda. A. Mesin laser menghasilkan cahaya laser dengan panjang gelombang 540 nanometer, daya outputnya 40 megawatt. Laju pancaran foton yang dihasilkan mesin tersebut adalah pembahasan. Diketahui lambda sama dengan 540 nanometer sama dengan 540 kali 10 pangkat min 9. Massa sama dengan 5,4 kali 10 pangkat min 7 M. P sama dengan 40 megawatt sama dengan 0,04 watt. H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34. C sama dengan 3 kali 108 meter per sekon. Ditanya laju pancaran foton. Jawab sama dengan 0,4, 5,4 kali 10 pangkat min 7 per 6,63 kali 10 pangkat min 34, 3 kali 108 N per T. Sama dengan 0,109 kali 10 pangkat 19 N per T. Sama dengan 1,09 kali 10 pangkat 18. Jadi laju pancaran foton yang dihasilkan mesin tersebut adalah 1,09 kali 10 pangkat
B. Efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah fenomena yang terjadi ketika cahaya menyinari ke permukaan logam yang menyebabkan keluarnya elektron dari logam tersebut dan akan menghasilkan arus listrik jika disambung ke rangkaian tertutup. 1. Percobaan efek fotolistrik. Di bawah ini merupakan ilustrasi efek fotolistrik. Pada ilustrasi di atas menghasilkan percobaan efek fotolistrik yang mana terdapat beberapa hubungan di dalamnya. Hubungan yang pertama ialah hubungan arus fotolistrik dengan di antara perbedaan potensial yang ada plat E dan C. Rumus energi kinetik atau efek fotolistrik. EK sama dengan muatan elektron potensial henti. 2. Gelombang de Broglie. Pada tahun 1924, Louis de Broglie mengemukakan bahwa benda yang bergerak memiliki sifat gelombang yang melengkapi sifat partikelnya. Hal ini dapat menjelaskan bahwa foton dan elektron yang bergerak bersifat sebagai gelombang dan partikel. Panjang gelombang dari partikel yang bergerak sebesar lambda sama dengan H per mv sama dengan H per P. Keterangan lambda sama dengan panjang gelombang, H sama dengan konstanta Planck, M sama dengan massa partikel, V sama dengan kecepatan gerak partikel, P sama dengan momentum partikel. 3. Ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ketidakpastian didasarkan pada peristiwa bahwa dalam waktu yang bersamaan kita tidak mungkin mengetahui kedudukan dan momentum suatu benda. Pernyataan tersebut pertama kali dikemukakan oleh Werner Heisenberg pada tahun 1927. Kemudian ia merumuskan prinsip ketidakpastian sebagai gambar di bawah ini. Prinsip ketidakpastian mengatakan bahwa posisi dan momentum suatu partikel tidak dapat ditentukan secara bersamaan dan akurat. Contoh soal efek fotolistrik. B. Sebuah kristal tunggal garam dapur NaCl diradiasi dengan sebesar sinar X dengan panjang gelombang 0,250 nanometer dan pantulan Bragg yang pertama teramati pada sudut 26,3 derajat Celcius. Berapakah jarak antar atom bagi NaCl? Pembahasan. Diketahui theta sama dengan 26,3 derajat, lambda sama dengan 0,250 nanometer. Ditanya jarak celah. Jawab jarak celah sama dengan efisiensi lambda 2 sin theta sama dengan 0,250 mm per 2 sin atau 26,3% sama dengan 0,282 nanometer. Jadi jarak antar atom bagi NaCl adalah 0,282 nanometer. C. Sinar X dan efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron. Dia menjadi foton terhambur dan elektron. Efek Compton ini diungkapkan ilmuwan yang bernama Compton pada tahun 1923 dengan eksperimennya. Efek Compton ini diungkapkan ilmuwan yang bernama Compton pada tahun 1923 dengan eksperimennya. Saat itu dia melakukan eksperimen penembakan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis.
Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa setelah keluar dari lempengan tersebut, gelombang elektromagnetik akan mengalami hamburan seperti gambar di bawah ini. Pada percobaan ini, kita dapat melihat bahwa panjang gelombang foton dating lebih pendek daripada foton yang terhambur. Kejadian ini merupakan suatu keanehan di mana seharusnya panjang gelombang datang dan yang terhambur sama. Rumus sinar X dan efek Compton. Rumus efek Compton persamaan Einstein. E sama dengan MC2, E sama dengan MC, C sama dengan PC, di mana E sama dengan energi, M sama dengan massa, C sama dengan kecepatan cahaya. Rumus energi foton Planck. E sama dengan HF, P sama dengan HF, P sama dengan H per lambda, di mana P sama dengan momentum foton, H sama dengan tetapan Planck, F sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik, C sama dengan laju cahaya, lambda sama dengan panjang gelombang foton. Contoh soal sinar X dan efek Compton. C. Permukaan logam natrium disinari oleh cahaya dengan panjang gelombang 300 nanometer. Fungsi kerja natrium diketahui sebesar 2,46 elektron volt. Tentukan energi kinetik maksimum yang dikeluarkan oleh fotoelektron dan panjang gelombang untuk natrium. Pembahasan. Diketahui lambda sama dengan 300 nanometer, sudut fase sama dengan 2,46 elektron volt. Ditanya tentukan energi kinetik maksimum yang dikeluarkan oleh fotoelektron dan panjang gelombang untuk natrium. Jawab. Yang pertama akan ditentukan energi kinetik maksimum yang dikeluarkan oleh fotoelektron diketahui dari rumus bahwa F sama dengan C per lambda dan X max sama dengan HF kurang sudut fase, maka diperoleh EK max sama dengan HC per lambda kurang sudut fase. EK max sama dengan 1240 elektron volt dikali nanometer per 300 nanometer dikurang 2,46 elektron volt. EK max sama dengan 1,67 elektron volt. Jadi besarnya energi kinetik maksimum yang dikeluarkan oleh fotoelektron adalah 1,67 elektron volt. Yang kedua akan ditentukan panjang gelombang natrium. Lambda 0 sama dengan HC per sudut fase sama dengan 1240 elektron volt dikali nanometer per 2,46 elektron volt sama dengan 504 nanometer. Jadi panjang gelombang natrium adalah 504 nanometer. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan.